Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Erianti SHI dari SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 A8. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan apa yang kita pelajari pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa poin penting yang dapat saya ambil kesimpulan sebagai berikut. Tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun, seorang pendidik diibaratkan seorang petani yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar ia dapat tumbuh dan berbuah. Tentu saja, beda jenis tanaman, maka beda pula perlakuannya. Demikian halnya seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk metode belajar siswa yang berbeda-beda. Seorang pendidik hendaknya bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa. Namun, tetap harus menuntun dan mengarahkan mereka supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam menuntun anak, Bapak Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, akan tetapi perlu disaring. Sebab dasar pendidikan anak itu sangat berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Setiap anak sesungguhnya ia telah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi, sebagai pendidik kita tidak bisa menghapus sifat dasar mereka. Namun yang bisa dilakukan adalah menunjukkan, membimbing, dan menuntun mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Hal ini sesuai dengan makna among. Seorang guru harus membekali siswa dengan keterampilan dan kecakapan abad 21 sehingga mereka dapat hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dengan zamannya. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang harus dilakukan oleh guru. Guru harus bisa menjadi teladan bagi siswanya, serta melayaninya dalam pembelajaran dengan setulus hati. Ing ngarso sung tulodo. Guru juga harus memberikan semangat dan motivasi bagi siswanya. Ing madya mangun karso. Serta memberikan dorongan agar ia menjadi pribadi yang tumbuh berkarakter dan bijaksana. Tutwuri Handayani. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan dan pengajaran dari orang tua. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan refleksi diri saya terkait dengan murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Saya percaya bahwa tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Ternyata perubahan itu hanya bersifat sementara karena didasari oleh rasa takut, bukan kesadaran pribadi anak. Saya belum menyadari sepenuhnya akan keberadaan kodrat anak, kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga saya sering marah dan menyalahkan anak ketika ia lamban dalam pembelajaran, serta mendapatkan nilai yang rendah ketika evaluasi. Saya juga belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Perubahan diri saya dalam proses pembelajaran. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, akan tetapi memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Di sini saya sebagai guru, ketika siswa ada yang terlambat, maka saya memberikan hukuman yang bersifat mendidik dan menyenangkan bagi anak. Dan saya juga turut bekerja sama dengan mereka untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan dalam menghukum mereka. Selanjutnya, perubahan diri saya dalam proses pembelajaran. Saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran dan pemilihan media belajar berupa gambar, video, maupun yang berbasis permainan tradisional dengan harapan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan lokal atau daerah. Selanjutnya, perubahan diri dalam pembinaan karakter anak. Saya bersama kepala sekolah dan teman-teman sejawat di sekolah melakukan berbagai macam kegiatan pembiasaan sebagai wujud dalam pembentukan karakter siswa ataupun budi pekerti, agar siswa dapat menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti kegiatan setiap pagi, yaitu 3S, senyum, sapa, salam, pelaksanaan sholat duha, pelaksanaan sholat wajib, pelaksanaan upacara bendera, maupun penguatan profil pelajar Pancasila, dan lain-lain.